Yuk, Bu Yuk. Priyana, silakan. Oke. Selamat pagi Bapak Guru serta Bapak dan Ibu semua. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kata Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan antara kami. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Ya. Pagi Romo. Pagi Romo. Ya, beberapa kali kita bicara tentang Petrus, mungkin masih 2 kali ini sampai Jumat nanti. Nama Simon oleh Yesus diganti menjadi Petrus. Petrus itu dari kata Yunani Petra, artinya batu karang. Maka kalau kita ziarah ke Israel, nanti tahun depan kalau aman, kita sering mampir di Petra, tapi cukup jauh dari aman. Maka di kota Petra itu, semua yang ada di sana adalah bangunan batu. Maka disebut Petra karena semua batu karang yang tinggi-tinggi, yang serem-serem, yang kemudian pada suatu saat ada kelompok atau kerajaan Nabatea. Di sana ada satu ukiran yang bagus sekali di Petra. Maka kata ini kemudian oleh Yesus dipakai untuk memberi nama kepada Simon yang rumahnya di Betsaida bersama dengan saudaranya si Andreas. Lalu setelah menikah, Petrus tinggal di rumah mertua di Kafarnaum. Nah, oleh Yesus di pantai Danau Tiberias itulah Petrus dipanggil untuk mengikuti dia. Ikutilah aku. Kita sudah melihat dari Lukas teks yang cukup panjang. Nah, Petra atau Petrus dipakai sebagai gelar Simon, khususnya di Matius bab 16 ayat 18, Yesus mengatakan, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Maka salah satu ciri khas dari Injil Matius adalah Injil gerejawi.
Sehingga Yesus mendirikan gereja ini di atas batu karang yang kuat, batu karang yang kokoh. Batu karang itu sebetulnya apa sih? Kok Petrus dikasih nama batu karang? Rupa-rupanya ini memang menjadi simbol dari apa yang terjadi pada saat itu. Batu karang menjadi tempat berlindung dari hempasan ombak. Jadi kalau ada ombak, itu tidak akan kena ombak, tidak akan celaka karena ada batu karangnya. Kalau kita melihat batu karang yang ada di Petra, itu kita juga melihat meskipun anginnya besar, tapi batu karang itu tetap kokoh, tidak pernah runtuh. Sehingga kalau ada batu karang, kita terlepas dari hanyut atau arus-arus yang ganas. Dengan menyebut Petrus sebagai batu karang, mau ditandai bahwa ia, Petrus, bertugas melindungi untuk umatnya, melindungi kita semua yang dibangun oleh Yesus. Melindungi dari apa? Dari mara bahaya yang selalu menghantam atau menyerang kita, khususnya di dalam dikatakan dari alam maut, dari dosa. Nah, pada zaman dulu pemahaman tentang alam maut itu pemahamannya masih kuno dan belum seperti yang kita hadapi atau kita mengerti sekarang ini. Dulu orang menggambarkan bahwa bumi ini tidak bulat tetapi datar. Itu tetap ada di dalam kitab suci kita. Itu mempengaruhi seluruh pemahaman atau penulisan Injil. Manusia hidup di atas daratan. Lalu langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kakinya. Itu ada di dalam kitab Mazmur juga. Nah, langit di atas, di mana kalau ada hujan, itu berarti Tuhan lagi membuka kerannya di atas, lalu hujan turun. Cara berpikir tentang masa lalu. Lalu di bawah itu adalah dataran yang datar, betul-betul datar. Kalau kita lurus, nanti kita akan masuk ke ujung bumi. Maka di dalam Injil ada, pergilah sampai ke ujung bumi. Kalau sekarang kita mengartikan ujung bumi ya, di mana tempat yang jauh kita tidak akan pernah ada batasnya. Namun dulu orang mengatakan ujung bumi itu ya pinggir laut itu selesai ujung bumi. Lalu apa yang dikatakan tempat alam maut yang di dalam bahasa kitab suci seringkali disebut Sheol. Sheol itu adalah neraka. Alam maut. Jadi kalau orang itu hidupnya sudah selesai, mati langsung masuk ke lubang di bawah bumi yang paling dasar, langsung masuk di situ. Nah, sehingga tempat Sheol atau tempat penantian itu ada di bawah bumi. Kita masuk, belum langsung ke sana. Itu bayangan orang pada zaman itu. Maka orang zaman dulu itu membayangkan jalan ke alam maut itu sebagai lubang yang menganga besar, lebar, seperti liang lahat yang besar. Jadi semua orang yang mati pasti akan ke sana dan tidak ada jalan kembali. Itu pemikiran zaman dulu yang sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi. Tetapi itulah yang mempengaruhi pemahaman batu karang. Lalu satu-satunya cara untuk mencegah
agar orang tidak tersedot ke dalamnya ialah menyumbatnya. Menyumbatnya dengan batu besar yang tidak bakal tertelan oleh bumi dan tidak tergoyahkan. Batu besar itulah batu karang. Petrus digambarkan sebagai tempat di mana Yesus mendirikan umat yang tak akan terkuasai oleh alam maut. Gambaran di atas dapat membantu untuk mengerti mengapa kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Itu ada di dalam Injil Matius. Ya. Dan hanya khas Injil Matius, Injil yang lain tidak ada kunci kerajaan surga. Hanya Matius lah yang memberikan perhatian yang agak berbeda dengan Injil yang lain. Misalnya Petrus ketika berjalan di atas air, itu juga hanya dalam Injil Matius. Sesudah Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, Yesus malam-malam menampakkan diri. Dan kisah itu hanya ada dalam Matius, cukup unik. Ya. Matius memberikan perhatian yang cukup banyak kepada Petrus. Misalnya ketika Petrus juga ditanya, gurumu membayar pajak kepada kaisar apa tidak? Lalu mereka menjawab, Petrus menjawab, kami bayar juga. Tapi supaya tidak ada batu sandungan antara kita dengan orang-orang yang lain, maka Yesus mengajak untuk memancing ikan. Itu Matius 17. Ketika memancing, coba Petrus buka mulutnya ikan itu. Di sana ada 4 dirham. Bayarkan untuk pajak. 1 untuk saya dan 1 untuk kamu. Itu 1 koin, itu 4 dirham. Sebelah untuk Petrus, sebelah untuk Yesus. Jadi kesatuan antara Yesus dengan Petrus itu digambarkan seperti sekeping mata uang. Yang sisi sini Tuhan Yesus, sisi sana adalah Petrus. Disitulah digambarkan betapa dekatnya Yesus dengan Petrus dan begitu khususnya Petrus di hadapan Yesus. Maka Petrus kemudian oleh Injil Matius tercatat diberi kunci kerajaan surga. Mungkin bayangan kita kunci itu nanti digembok, kemudian kalau mau masuk harus minta kunci Petrus. Tapi rupa-rupanya Petrus bukan juru kunci. Tetapi begini kira-kira. Dia dipilih menjadi orang yang menentukan siapa boleh masuk, tidak, bukan seperti itu. Melainkan sebagai orang yang bertugas menahan agar kekuatan-kekuatan maut tidak memasuki kerajaan surga. Ia mengunci surga dari pengaruh yang jahat. Apa yang diikatnya di bumi, yang tetap dikunci di bumi, yakni jalan ke dalam alam maut, akan tetap terikat dan tidak akan bisa merambat ke surga. Jadi penjaganya supaya terus menjaga supaya tidak ada yang masuk di dalam kerajaan surga, pengaruh-pengaruh itu. Kalau kita mendengarnya khotbahnya Bapak Uskup yang kemarin tentang ini, maka Petrus atau pimpinan gereja sekarang Paus dan juga para Bapak Uskup itu menjadi pribadi atau instansi atau gereja yang menahan kuasa-kuasa kegelapan, misalnya memberikan pandangan, pendapat, atau suasana supaya korupsi itu tidak menjalar kemana-mana, misalnya saja. Kejahatan tidak menjalar kemana-mana. Kita menjadi salah satu tanda, gereja menjadi tanda supaya kuasa-kuasa kegelapan seperti itu tidak menguasainya. Menguasai gereja, menguasai dunia. Sehingga tidak ada jalan ke surga bagi daya-daya maut. Apa yang dilepaskan di bumi, yakni manusia yang bila dibiarkan sendirian
akan menjadi mangsa, lubang Sheol, lubang yang menganga itu. Maka gereja menjadi tanda batu karang untuk menahan itu semua. Nah, apakah gagasan semacam kerajaan surga yang dipakai sebagai dasar bagi wibawa Paus bisa diterapkan di sana? Ya, Paus menjadi satu simbol atau mungkin diberi tanggung jawab oleh Yesus untuk bisa menahan kuasa-kuasa kegelapan itu sehingga dunia menjadi semakin damai. Maka kemudian Petrus secara resmi di dalam Injil Yohanes misalnya saja, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus diangkat menjadi pimpinan gereja yang pertama. Ada beberapa dokumen yang mengatakan sebelum Petrus tinggal di Roma, sebetulnya dia tinggal di Antioquia sebagai pimpinan gereja di sana bersama Barnabas. Karena apa? Karena Antioquia menjadi tempat pertama di mana gereja mulai tumbuh dan berkembang. Dalam Kisah Rasul bab 11 ayat 26 dikatakan, di Antioquia lah untuk pertama kalinya murid-murid disebut Kristen. Ya, bukan di Yerusalem disebut Kristen, bukan di Yerusalem menjadi komunitas yang kuat, tetapi di Antioquia menjadi awal dari seluruh perjalanan gereja awal. Sehingga dari situ kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan Petrus ke Roma, dan akhirnya mati di sana. Ya. Nanti kalau kita mau berziarah ke Roma, kita bisa melihat tempat-tempat di mana Petrus berkarya. Nah, pesannya adalah kita sebagai Petrus-Petrus kecil, kita diutus untuk ikut menjadi orang-orang yang menahan kuasa-kuasa maut, kuasa kegelapan, sehingga orang-orang tidak masuk ke dalam Sheol, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Maka batu karang seperti Petrus itu dipakai oleh Yesus untuk menutup lubang Sheol sehingga orang-orang tidak bisa masuk ke sana. Dan setiap kali batu karang itu kita pasang dalam hati kita melalui apa? Banyak-banyak hal, misalnya dengan doa, dengan kegiatan, dengan berbagai macam aktivitas kita yang rohani dan juga aktivitas kita yang sosial, itu semua akan membuat kita menjadi orang yang semakin ditempa menjadi batu karang kecil yang menyumbat Sheol sehingga tidak menguasai. Nah, semoga berkat perjumpaan-perjumpaan kita yang sederhana ini, persaudaraan kita dan iman kita semakin dikuatkan dan kita boleh menjadi batu karang yang kecil. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ayo silahkan Bapak sharing, Ibu. silahkan. Ya, mau sharing. Sebelum ditemukan bumi itu bulat, itu ada pandangan seperti itu. Kalau orang mati itu ya langsung masuk lubang itu, lubang Sheol. Maka dalam doa syahadat kan ada turun ke tempat penantian. Itu kan latar belakangnya Sheol. Sheol kayak neraka itu. Oh iya, oke. Di dalam hidup ini ada kuasa Allah dan kuasa kejahatan. Gitu. Jadi kalau kita lebih terbuka pada Roh Kudus, pada Tuhan, kita akan berada di dalam perbuatan-perbuatan hidup yang baik. Kalau kita tidak mendengar suara Allah, mendengar suara yang lain, kita akan masuk di dalam perangkap kegelapan. Ya, itu secara universal seperti itu ya. Jadi bukan yang dibilang kuasa gelap itu bukan seperti misalnya orang santet atau apa,
Bukan cuma itu, tetapi dalam diri kita sendiri juga ada, begitu kan? Iya, dalam diri kita juga ada. Dalam diri kita itu ada dua hal yang kita alami dalam hidup, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Kalau kita kuat relasi kita dengan Tuhan, kita akan ke kanan. Kalau relasi kita dengan Tuhan agak kendor, kita akan ke kiri. Ya. Tetapi itu semua bisa kelihatan, terasa pada saat ada tantangan hidup. Kalau kita biasa-biasa, semuanya aman, semuanya tidak ada tantangan, rasanya biasa-biasa saja. Pada saat ada tantangan itu kelihatan. Kita ini orang yang lebih sabar atau orang yang seringkali emosional. Ya. Kalau kita semua mempunyai kekuatan dalam hidup dengan Tuhan, apapun yang terjadi kita tetap stabil. Ya. Kita berdoa aja dulu ya Pak, supaya kita terbebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan. Kemarin saya juga ditelepon oleh keluarga yang istrinya itu seringkali kesurupan. Saya juga nggak tahu harus bagaimana. Saya hanya menganjurkan bahwa air suci dari gereja, mereka bawa satu botol, siramin aja kepada istrinya di kepalanya. Langsung disirami. Kok tiba-tiba sembuh. Ya. Lalu telepon, sudah nggak ngamuk lagi, Romo. Tapi sekarang yang ngamuk itu katanya pohonnya di depan rumah. Katanya pohonnya di depan rumah itu ada yang nunggu. Terus dia ngamuk, ya sudah, diajak ngomong aja pohonnya itu. Sudah ditebang, Romo. Ya, kita doakan supaya yang nunggu itu hidup bahagia di dalam rumah Tuhan. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Ya. Bagaimana tahu pohon yang ngamuk? Itu nempel di tempat istrinya itu. Ngamuk-ngamuk. Iya. Dia kasih tahu dia penunggu pohon. Apa? Dia kasih tahu dia penunggu pohon. Setan itu kan nggak bisa mati. Seperti Yesus mengusir setan kan pindah ke babi dan babinya kan terjun ke jurang. Nah itu kayak tadi yang pengusiran setan itu mungkin setannya sudah diusir dari iblisnya tapi terus pindah ke pohon gitu. Pertanyaannya Pak Santo gitu mau. Bagaimana caranya supaya setan-setan itu bisa pergi jauh dari lingkungan kita? Itu pertanyaannya Pak Santo mau. Mungkin ada yang punya pengalaman. Pengalaman mengusir setan. Waduh, belum nyampe otaknya ke situ emang. Ya. Ya untuk dalam iman kita paling-paling ya kita doakan saja ya. Misalnya ketika ada rumah yang seringkali diganggu, waktu itu saya pernah berkati rumah, katanya diganggu terus gitu rumahnya. Ada suara-suara, bahkan pernah rumah itu dilempari batu, padahal rumahnya itu tertutup. Batunya itu sampai masuk di kamar. Padahal kamarnya itu ada di dalam rumah yang bukan di pinggir jalan, tapi di dalam. Tetapi batu itu sampai ke kamar lemparnya. Masuknya dari mana? Padahal semua tertutup. Saya diundang ke sana, saya ngelihat batunya itu semuanya ada di kamar itu ada batunya. Ya sudah, kita hanya berdoa saja. Akhirnya setelah doa tidak diganggu lagi, sudah selesai. Itulah keyakinan dan kepercayaan kita. Mungkin itulah yang sering dimaksud oleh kitab suci Petrus sebagai batu karang yang menahan lajunya
kuasa-kuasa gelap di dalam hidup kita. Kalau kita percaya, semuanya akan menjadi indah. Jadi Ya, intinya moga-moga menghadirkan aman Tuhan semuanya. dalam kehidupan kita ya Moya. Oke. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan pengajaran-Mu melalui hamba-Mu Romo Gunawan. Sehingga kami boleh mengenal-Mu lebih dekat, memahami-Mu dan mencintai-Mu. Dan kami mendapatkan pengharapan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah Sang Juru Selamat yang akan selalu menyertai kami. Kami mohon berkat-Mu melalui hamba-Mu Romo Gunawan. Tuhan sertamu, Dan Sertamu juga. semoga kita semua dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih.